Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nasaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwat fid din, azani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada malam hari ini masuk pada bab ke-17, Kitabul Hajj wal Umrah, kitab haji dan umroh, di mana dalam kitab haji dan umroh ini penulis tetap membahas perkara-perkara yang terlarang berkaitan dengan haji dan umroh, bukan membahas tentang kaifiat ataupun cara pelaksanaan haji, sunnah haji, bukan itu, tapi perkara-perkara yang dilarang berkaitan dengan haji dan umroh. Bab 244, Bab taghlidil jazri an ta'khiril hajj ma'al qudrah. Bab sangat dicelanya menunda-nunda haji, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan manusia-manusia memiliki kewajiban terhadap Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram bagi yang sanggup untuk melakukannya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya atas sekalian alam. Al-Imran ayat 97. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi 'alan nas. Sungguhnya manusia itu memiliki kewajiban terhadap Allah. Artinya ini merupakan haknya Allah terhadap manusia yang harus mereka laksanakan, di mana bagi siapa yang tidak melaksanakannya maka orang ini berdosa. Apa itu hajjul bait? Melaksanakan ibadah haji ke Masjidil Haram. Perhatikan, melaksanakan ibadah haji ke Masjidil Haram berarti tidak ada ibadah haji kecuali di Masjidil Haram. Adapun yang hajinya ke makam fulan, hajinya ke makam Khumaini misalnya, hajinya ke kuburan fulan atau ke tempat fulan, itu merupakan salah satu perkara yang bid'ah, bahkan bisa jadi jatuh kepada sebuah kesyirikan. Jadi tidak ada yang namanya haji kecuali ke Baitul Haram. Ada yang mengatakan barang siapa yang datang ke makam fulan, ke masjid fulan sebanyak sekian kali, maka sama artinya dia telah menunaikan ibadah haji. Ini juga suatu perkara yang mardud, yang tertolak. Ya. Ada satu kelompok, ada kelompok di kalangan kaum muslimin yang terlalu hulu,
terlalu berlebihan dalam menyanjung ataupun menghormati, apakah itu berupa masjid, apakah itu berupa makam, ataukah itu tempat-tempat yang mereka anggap bersejarah dan seterusnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu. Yang tidak mampu, maka tidak wajib. Dan para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, agama kita, dinul Islam merupakan agama yang kewajibannya itu berkaitan dengan kemampuan. Apa saja? Berkaitan dengan kemampuan. Contohnya sholat, itu berkaitan dengan kemampuan. Hanya saja kemampuannya tidak berkaitan antara pelaksanaan dan tidak pelaksanaan. Kemampuan sholat, pelaksanaan sholat dikaitkan dengan kemampuan, yaitu dengan kaifiatnya. Bukan berarti ada orang yang kalau nggak mampu boleh nggak sholat, tidak. Sholat itu wajibnya berdiri, kalau nggak sanggup berdiri duduk, kalau nggak sanggup duduk ya tidur. Sholli qa'iman fa illam yastati' fa jalisan fa illam yastati' fa 'alal jam. Salat berdiri, kalau nggak sanggup duduk, kalau nggak sanggup juga boleh tidur dengan posisi miring ke arah kanan menghadap kiblat. Demikian para ikhwatiddin. Adapun yang lainnya itu berkaitan dengan kemampuan, apakah dilaksanakan ataukah tidak. Seperti haji, puasa, ya. Puasa berkaitan dengan kemampuan dilaksanakan atau tidak. Tidak ada istilahnya puasa bagi yang mampu setengah hari. Nggak ada. Yang tidak sanggup ya sudah tidak puasa. Tidak ada setengah hari, 1/4 hari, 3/8 hari, nggak ada. Ya. Nah, demikian para ikhwatiddin. Demikian juga haji, yang mampu laksanakan, yang enggak berarti belum kewajiban. Di mana kemampuan ini para ikhwatiddin berkaitan dengan dana, perjalanan, kemudian kemampuan fisik dan syaratnya. Syarat perjalanan, contohnya masalah dana, perjalanan aman, tidak ada kekhawatiran untuk dirampok dan seterusnya. Ada dananya, nggak ada dananya nggak bisa. Dananya ada, karena aman. Kemudian dia sakit-sakitan misalnya, tidak mampu menempuh perjalanan, berarti belum wajib. Perjalanan aman, dana cukup, fisik kuat, tapi punya mahram bagi kaum wanita, nggak juga wajib. Ya, jadi demikian para ikhwatiddin. Artinya, kalau tidak sanggup, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat kesanggupan, berarti dia belum wajib. Kalau belum wajib, jangan dipaksa-paksakan. Ya, jangan dipaksa-paksakan. Para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Ada seorang wanita, sanggup perjalanan, jangankan haji biasa, haji plus yang nambah fulus juga dia sanggup. Tapi dia nggak punya mahram misalnya, mahramnya tidak ada, maka dia menjadi tidak wajib. Demikian. Kalau dia pergi juga, sah nggak hajinya? Hajinya sah, hanya dia berdosa karena melaksanakan haji tidak tanpa mahram. Padahal kita itu melaksanakan haji ingin mendapatkan haji yang mabrur. Barang siapa yang melaksanakan haji kemudian dia hajinya mabrur, maka dia seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bukan orang yang kecil, bukan, tapi tak berdosa yang dimaksud. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau seandainya haji kemudian ada tawaran kreditan misalnya, ya, kreditan yang berkaitan dengan kredit riba, maka tidak dibolehkan. Udah kapan sanggup haji begitu. Kalau tidak ya sudah, tidak usah dulu. Jadi mudah para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Kadang-kadang orang mengejarnya itu hanya itu ha. Jadi namanya kalau sudah haji jadi ha Huyung misalnya, ya, ha Ali misalnya, ada hanya. Jadi dia kalau pulang dipanggil wa aji. Tentu hal ini para ikhwatiddin tidak dibenarkan. Jadi untuk mendapatkan prestise saja sebenarnya, ya, ini tidak diinginkan oleh syar'i. Jadi mudahkan saja. Seandainya sanggup silahkan,
Seandainya nggak sanggup, ya sudah, tunggu kapan sanggupnya. Dan demikian juga para ikhwatiddin, masalah kesanggupan itu juga tepuk dada tanya iman. Banyak orang yang sanggup, tapi merasa nggak sanggup. Uangnya ada, tapi rumah saya belum dibetulkan, garasi belum apa, mobil saya rusak-rusak, mau kepingin ganti mobil baru karena mobil yang lama. Banyak kebutuhan, akhirnya merasa tidak sanggup. Semua sudah, aduh saya kepingin nikah lagi karena rasanya istri yang pertama kurang. Banyak, akhirnya merasa tak pernah sanggup. Oleh karena itu para ikhwatiddin azallahu iyyakum, kitalah yang paling mengetahui secara jujur apakah kita sanggup atau tidak. Makanya mereka yang keimanan tipis akan merasa tidak pernah sanggup. Tidak akan pernah sanggup para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Banyak sekali pertimbangannya. Nah, demikian. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, man jahadal hajj au hajja la yarju thawaban wa la yakhafu 'iqaban faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari syariat haji atau dia haji namun tidak mengharapkan pahala dan juga tidak dikarenakan takut siksaan Allah, maka orang itu kafir. Apa maksudnya para ikhwatiddin? Barang siapa ingkar dengan syariat haji, artinya haji itu nggak wajib, atau tidak ada syariat haji dalam Islam, kafir. Mengapa? Karena itu artinya dia mengingkari satu ilmu yang darurat, yang sudah dimaklumi dalam syar'i. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak tahu bahwasanya haji itu merupakan satu syariat, karena termasuk rukun Islam. Atau dia haji, saya haji karena cinta kepada Allah, nggak butuh dengan pahalanya Allah, misalnya. Saya nggak mengharapkan surganya Allah, dan juga saya haji ini bukan dikarenakan takut siksaan Allah, nggak takut saya siksaan Allah, misalnya. Orang ini kafir. Faqad kafara, kafir. Demikian para ikhwatiddin. Jadi ketika kita melaksanakan haji, tentu kita ingin pahala-pahala, keutamaan, fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Penghapus dosa, dimasukkan ke surga. Kalau kita nggak lakukan, kita khawatir Allah akan menyiksa kita. Itu yang harus kita laksanakan. Itu yang harus kita camkan. Di samping kita karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan imbalan dari Allah, dan takut dengan siksaan Allah. Itu yang namanya pelaksanaan. Atas dasar inilah kita melaksanakan semua ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Qala Ibnu Katsir fi tafsir Quran al-Azim. Di tafsir Quran al-Azim berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Quran al-Azim, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lainnya, ay man jahada fariidatul haji faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, berarti dia sudah kafir. Wallahu ghaniyun anhu, dan Allah enggak butuh sebenarnya darinya, enggak membutuhkan dia. Artinya para ikhwatiddin, dalam ayat di atas disebutkan, dan manusia wajib memiliki kewajiban terhadap Allah untuk melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Dan barang siapa yang kafir, engkar, sungguhnya fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah Maha Kaya atas sekalian alam. Artinya sebenarnya Allah itu enggak butuh kalian haji, mau enggak haji enggak penting bagi Allah. Allah enggak penting. Enggak ada kalian pun Allah enggak penting. Allah enggak akan rugi. Kalian haji, Allah tidak beruntung. Kalian enggak haji, Allah enggak rugi. Makanya di sini sebutkan, faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi sebenarnya haji itu tidak untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kembali kepada kita. Kalau kita laksanakan, maka akan menanti pahala-pahala fadilah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak laksanakan, padahal kita mampu, maka hati-hati dengan ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak berpengaruh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, Allah itu nggak butuh dengan alam, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nomor 2, man istatal hajj la yajuzu lahu ta'khir. Barang siapa yang mampu melaksanakan haji, enggak boleh dia tunda. Nah, ini dia.
pada umumnya kaum muslimin tahu bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu. Namun banyak sekali di antara mereka yang menunda. Dikarenakan tadi kebutuhan. Sudah punya rumah belum cantik misalnya. Belum dimotif, belum diminimalis. Udah. Mampu, belum beli kendaraan. Mampu, kendaraannya kepingin ditukar. Mampu, kepingin. Banyak alasan para ikhwatiddin. Banyak sekali alasan. Yang namanya kebutuhan para ikhwatiddin. Kebutuhan kita untuk dunia. Itu merupakan kebutuhan yang tidak pernah habis-habis. Bukankah kemarin telah kita pelajari pada kajian-kajian lalu bahwasanya Lau kana li ibni Adam wadiyan minadz dzahab la ahabba ayyakun lahu wadiyan ukhra. Apabila seorang anak Adam punya emas sepenuh lembah, sungguh dia kepingin punya satu lembah lagi. Falayyam la afahu illa turab. Dia tidak akan pernah kenyang sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Itulah dia manusia. Makanya kitalah yang tahu sanggup apa tidak para ikhwatiddin. Ya, kita yang lebih mengetahuinya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia itu lebih tahu terhadap dirinya sendiri. Itu apa itu? Dari tadi. Coba yang punya HP di Fatih. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Man istatal hajj la yajuzu ta'khir. Barang siapa yang sanggup haji tidak boleh dia tunda-tunda. Fa'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, man ataqal hajj. Barang siapa yang sanggup haji. Barang siapa yang sanggup melaksanakan haji, fala yahujja. Sementara dia tidak laksanakan, fasawa'un 'alaihi mata yahudiyan au nasraniyan, maka dia matinya mati Yahudi atau Nasrani. Ini bukan hadis. Ini adalah ucapan Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab menyampaikan pernyataannya, barang siapa yang sanggup haji namun dia enggak haji, maka coba perhatikan para ikhwatiddin, itu mengganggu. Coba dijauhkan dari speaker. Jangan-jangan HP saya. Enggak. Dijauhkan dari speaker. Sampai mana tadi? Iya, Yahudi Nasrani. Dia sanggup haji namun dia tidak laksanakan. Akhirnya dia meninggal, maka dia matinya mati Yahudi atau Nasrani, subhanallah. Ya. Jadi bagi yang sanggup, sudah merasa sanggup, dia tahu dia sanggup, maka segera laksanakan. Enggak usah tunggu pensiun, enggak usah tunggu tuwek, ya. Tak usah tunggu dapat warisan. Kalau yang sanggup ya sudah, laksanakan saja. Para ikhwatiddin. Karena kita nggak tahu kapan meninggal. Itu permasalahannya. Kalau kita tahu, oh jatah kita sampai usia 70, nantilah usia 60 baru kita haji. Kalau kita tahu, ini kita kan nggak tahu. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Dan haji itu sanggupnya tidak harus tua dulu. Yang masih muda juga. Kalau dia sanggup, misalnya dia belum nikah, tapi dia punya harta yang cukup untuk haji, ya, maka dia juga sudah wajib haji. Bukan berarti nikah dulu baru haji. Ada sebagian orang yang menyatakan seorang itu kalau mau haji nikah dulu baru dia haji. Tidak ada syaratnya harus nikah dulu. Tidak ada syarat harus nikah dulu. Lajang pun dia punya kesanggupan, dia sudah wajib haji. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Nah, dan tidak harus tunggu tua. Kebanyakan sekarang ini kaum muslimin kalau dia mau haji tunggu tua dulu kan? Tunggu tua. Padahal haji itu pelaksanaannya ibadah yang paling menyita tenaga itu haji. Ibadah yang paling menyita tenaga itu haji. Makanya seyogyanya yang melaksanakan itulah anak-anak muda. Jangan sampai dia dipapah sana, papah sini. Nggak seru jadinya hajinya.
Ya. Demikian para ikhwan, atau tunggu sudah penyakitan, bengek, 2 langkah, 2 langkah, subhanallah, gimana dia? Ada juga memang sengaja udah sakit-sakitan baru haji, kepinginnya mati di Mekah. Para ikhwan, memang kalau mati di Mekah itu nggak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Nggak ada fadilah mati di Mekah dengan di Medan, sama saja. Nggak ada fadilahnya. Ya, para ikhwan, azinallahu wa iyyakum. Oleh karena itu segera bagi yang mampu laksanakan. Kalau dia meninggal sementara dia mampu, maka matinya mati Yahudi atau Nasrani. Nomor 3, qala Qurtubi fil Jamil Ahkam, berkata Qurtubi pada Jamil Ahkam, kitab Jamil Ahkam ini juga kitab tafsir, kharaja hadza makhraj at-taghlid. Walihada qala ulama'una tadammanatil ayah anna man mata wa lam yahuj wa huwa qadirun fal wa'id yatawajjahu ilaihi. Ucapan ini ayat ini menunjukkan keadaan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita berkata, ayat ini mengandung makna bahwasanya barang siapa yang mati sementara dia tidak haji, belum haji, wa huwa qadir, padahal dia mampu, maka ancaman ini ditujukan kepada orang itu. La yujzi'u. Perhatikan ini ya. Ini faedah yang bagus. La yujzi'u ayyahujja anhu ghairuhu. Tidak boleh seorang pun yang menghajikan untuk dia. Orang yang mampu kemudian tidak haji sampai mati, maka tidak ada seorang pun yang boleh menghajikan untuk dia. Li'annal hajjul ghair law asqata anhu al-fard la saqata anhu al-wa'id. Wallahu alam. Karena kalau seandainya bolehlah orang lain yang menghajikan dia setelah dia mati, berarti ancaman ini juga akan terhapus. Akan begitu jadinya. Allah mengancam, barang siapa yang sanggup namun dia tidak haji, maka dia begini. Lantas setelah dia mati tidak haji juga, sementara dia mampu, datang orang lain yang menghajikan untuk dia. Berarti kan ancaman ini jadi hapus, dinasakh dengan amalan orang lain, bukan amalan dia. Demikian para ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum. Sekali lagi, barang siapa yang mampu kemudian dia meninggal belum juga haji, maka tidak ada seorang pun yang boleh, apabila ada orang lain yang menghajikan dia, maka hajinya itu tidak sah. Qala Sa'id bin Jubair, "Law mata jarul li wa lahu muyassarah wa lam yahujja la usalli alaih." Apabila ada tetanggaku yang meninggal sementara dia mampu untuk pergi haji, tapi dia tidak juga haji, maka aku enggak salati dia. Maka aku enggak menyolati dia. Ini merupakan celaan para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Antum-antum yang sudah mampu haji, antum mau haji. Begitu. Kalau enggak mampu jangan dipaksa, enggak usah kredit-kredit. Nanti jatuh pada riba. Kita ingin haji itu, ya, haji itu kita ingin benar-benar pertama ikhlas kepada Allah, ingin mendapatkan pahala yang sempurna, kan begitu. Bebas dari berbagai macam dana-dana yang minimal yang syubhat. Demikian. Dananya sudah mahal, minimal 33 juta. Kita capek-capek mengumpulkan, kemudian kita pergi haji. Sedangkan yang dananya 100% halal, tidak dilakukan halal, belum tentu hajinya mabrur. Apalagi dah campur-campur dengan yang lain-lainnya. Makanya para ikhwatiddin, jangan terlalu memaksakan diri, ya, jangan terlalu memaksakan diri. 245. Maksud saya haji kredit adalah mereka yang sekarang ini kan ada bank itu menawarkan pada kaum muslimin, dia boleh nyetor 5 juta atau 10 juta. Kemudian dia sudah dapat nomor urut. Dan bank itu yang menomboi misalnya, yang menalangi. Sudah dapat nomor urut, 5 tahun yang akan datang dia
haji, tapi tetap ada administrasi. Nah, ini dia. Kan istilahnya kan sekarang uang administrasi. Mana ada mungkin mereka katakan ini ribanya? Enggak, administrasi. Itu administrasinya ada. Karena bagaimanapun bank itu tetap pengin untung. Ya, kepinginnya untung. Saya nggak yakin bank itu dalam menalangi uang terlebih dahulu nggak ada untungnya. Saya nggak yakin itu. Karena bisnis, bank itu bisnis. Demikian para ikhwatiddin. Bab 245. Babul itsbatil hurman liman wasa'allahu alaihi wa lam yahujja kulla khamsati awam. Bab penetapan hurman bagi siapa yang memiliki rezeki, kelapangan rezeki, namun dia tidak haji setiap 5 tahun sekali. Bab hurman, penetapan hurman, nanti kita artikan apa dikatakan hurman di sini. Apakah haram atau apa? Bab penetapan hurman bagi siapa yang punya kelapangan harta, kelapangan sanggupan, namun dia tidak haji setiap 5 tahun sekali. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Karena yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan hadis qudsi. Bukan Rasulullah berbicara, tapi Allah. Dan ini tidak termasuk Quran. Nah, demikian. Inna abdan sahhat lahu jisman. Apabila seorang hamba yang sehat fisiknya, wa wusi'at alaihi fil ma'isyah, dan dilapangkan kehidupannya, yumdi alaihi khamsata awam, lantas berlalu padanya 5 tahun, la yafid ilayya, tapi dia tidak haji kepadaku, la mahrumun, berarti dia mahrum. Mahrum ini apa artinya? Apakah artinya haram? Oleh karena itu, para ikhwatiddin, para ulama mentafsirkan mahrum ini apa artinya. Yang dikatakan mahrum adalah hurmani min khairin aw min mazidis thawab wa umumul ghufran bihaitsu yusiru ka yaumin waladathu ummuh. Yaitu hurman artinya dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapat tambahan pahala, dan tidak mendapatkan keumuman keampunan, di mana dia akan lahir bagaikan baru saja dia bagaikan anak yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Jadi hurman di sini bukan haram, tetapi hurman di sini dia terhalang mendapatkan kebaikan. Artinya para ikhwatiddin, bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan, ya, dia disyariatkan untuk haji 5 tahun sekali. Disyariatkan ini maksudnya apa? Sunnahkah, wajibkah, atau bagaimana? Min babil fiqh, di antara bab fikih, al-hajj wajibun 'alal mukallaf marratan fil umri. Haji itu wajib atas seorang mukallaf, artinya seorang yang sudah dibebani hukum, sekali seumur hidup. Demikian. Jadi yang sekali dalam 5 tahun ini apa para ikhwatiddin? Itu adalah sunnah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, al-hajju marratan faman zada tatawwa'an fatatawwa. Haji itu sekali. Bagi siapa yang lebih dari sekali, itu berarti haji sudah menjadi sunnah. Namun pahalanya tetap para ikhwatiddin. Ya, pahalanya tetap seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya, tetap sama. Hanya saja yang seumur hidup sekali itu wajib, lebih daripada itu hukumnya menjadi sunnah. Demikian. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ada yang bertanya, mana yang lebih afdol, kita berinfak, kita menyantuni anak yatim, atau pergi haji yang kedua?
Ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan, oh haji itu kan wajibnya cuma sekali. Kan lebih baik uangnya itu diberikan ke masjid, diberikan untuk nyantuni anak yatim, diberikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Gimana antum jawabnya? Para ikhwatiddin, lihat maslahatnya. Seandainya antum berniat untuk, jangan antum lah, kita, biar saya juga kena. Ya. Kita berniat untuk naik haji yang kedua, walaupun sekalipun belum. Contohnya saja misal ini. Semoga Allah memudahkan kita. Amin. Ini bukan doa berjamaah ya. Nanti kita doa berjamaah pula. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kita mau haji yang kedua. Sementara di sebelah kita tetangga kelaparan. Dan tetangga itu punya kewajiban atas kita. Kita punya kewajiban atas tetangga. Salah satu memuliakan tetangga adalah jangan dibiarkan tetangga kelaparan. Sementara kita punya harta yang melimpah, tidak peduli dengan tetangga. Maka para ikhwatiddin, kaitan amalan kita menyantuni tetangga ini jadi wajib. Sementara haji sunnah. Haji jadi sunnah. Tentunya lebih dikedepankan yang wajib ketimbang sunnah. Ada sebuah masjid perlu dipugar, diperlebar, diperindah, butuh dana. Sementara kita mau pergi haji yang kedua, mana lebih didahulukan? Para ikhwatiddin, masjid gak dipugar juga tetap sah salat di situ. Ya. Kecuali apabila memang masjid itu membutuhkan pemugaran, sholat jamaahnya sudah tidak mencukupi lagi, sampai buat saf di jalan sana misalnya, sampai nyetop jalan, tidak cukup lagi, butuh dibuat tingkat 2 misalnya. Sementara sholat jamaah itu wajib, sudah wajib kan, wajib ain secara keseluruhan. Kalau dia tetap sholat di masjid. Ini pendanaannya bagaimana? Sementara ini merupakan pergi haji yang kedua itu sunnah. Maka para ikhwatiddin, apa hukum dia berinfak ke masjid? Tetap sunnah. Tetap sunnah. Tapi sunnah untuk kepentingan umum itu lebih diutamakan ketimbang sunnah untuk kepentingan pribadi. Itu dia. Ya. Sunnah untuk kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang sunnah untuk kepentingan pribadi. Demikian. Itu beberapa kaidah-kaidah fikih. Kita lanjutkan. Nomor 2, man wasa'allahu alaihi rizqah. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sahhaha jismuh, dan sehat fisiknya, wa kana tariquhu ilal baitul haram muyassaran. Sementara jalan dia menuju Baitul Haram itu mudah. Fayustahabbu ayyahujja kulla 5 sanawat marratan, maka disunnahkan bagi dia untuk haji setiap 5 tahun sekali. Wa illa fahuwa mahrum. Kalau tidak berarti dia mahrum, terhalang mendapatkan pahala. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Wa adamut taufiq wal hurman, dan kita berlindung kepada Allah juga dari tidak mendapatkan taufik dan hurman. Demikian para ikhwatiddin. Berarti kesimpulannya bahwasanya haji sekali seumur hidup hukumnya wajib bagi yang mampu. Bagi yang dilapangkan Allah rezeki, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan haji 5 tahun sekali. Nah, bukan berarti tidak ada disyariatkan setelah sekali. Perhatikan ya. Ada banyak yang salah dalam memahami. Dia kira kalau seandainya sudah haji sekali, lantas tidak ada hukum lagi setelah itu. Tetap ada. Ya, tetap ada. Boleh sekali, boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya para ikhwatiddin. Tetap disyariatkan haji, hanya hukum pelaksanaannya itu berbeda. Bab 246, bab la fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh melakukan perbuatan fasik dan berdebat, jidal ketika melaksanakan haji.
Qala Allah Ta'ala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-Baqarah 197. Tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, dan tidak boleh jidal dalam melaksanakan haji. Nanti akan dijelaskan apa itu rafas, apa itu fusuk, apa itu jidal. Jidal yang dimaksud dalam ayat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillah falam yarfath wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah, ikhlas karena Allah, ya, bukan yang dilafazkan, sengaja aku haji karena Allah, sengaja aku melaksanakan haji lillahi ta'ala, berarti dia sudah ikhlas? Belum. Karena lillahi ta'ala itu berkaitan dengan niat, keikhlasan yang ada dalam hati, bukan yang tercetus dalam di bibir, bukan. Lillahi ta'ala bukan dikarenakan prestise, bukan dikarenakan supaya dikatakan orang haji, bukan dikarenakan ini dan itu, tapi hanya ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Dan dia tidak melakukan rafas. Nanti akan kita jelaskan apa itu rafas. Tidak melaksanakan fusuk, perbuatan fasik, maka dia akan kembali ke negerinya bagaikan seorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya suci, bersih, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Min fiqhil bab, di antara fikih bab pertama, taghlid tahrimul ma'asi fil hajj. Kerasnya pengharaman berbuat maksiat ketika melaksanakan haji. Fa innaha wa in kan muharramah fil haji wa ghairihi fahiya fil haji asyad. Walaupun perbuatan maksiat diharamkan di saat orang tidak haji dan lain-lainnya, sesungguhnya di haji itu lebih diharamkan. Artinya perbuatan maksiat namanya juga maksiat. Tidak sedang haji itu sudah diharamkan. Mencuri misalnya, perbuatan maksiat haram. Namun jika perbuatan maksiat tersebut dilaksanakan ketika melaksanakan haji, maka dosanya lebih berlipat ganda. Ini yang dimaksud. Ya. Qala Ibnu Katsir fi tafsir Al-Qur'an. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an, walladzi qalu al-fusuq huna huwa jamil ma'asi. Para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan perbuatan fasik adalah seluruh perkara, seluruh perbuatan maksiat. Wat-thawabu ma'hum, dan inilah perkataan yang benar, pendapat yang benar. Kama naha ta'ala 'anil dzulmi fi asy'arul hurum. Sebagaimana Allah melarang perbuatan zalim pada bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan haram. Wa in kana fi jami' sanah manhiyan anhu. Walaupun dalam seluruh bulan itu diharamkan, namun perbuatan zalim seluruh bulan itu diharamkan. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Kezaliman, perbuatan zalim itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Baik di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, dan seterusnya. Semua bulan. Namun jika kezaliman dilakukan pada bulan-bulan haram, maka dosanya lebih besar. Illa annahu asyarul hurum akidun. Hanya saja pada bulan-bulan yang diharamkan itu lebih ditekankan. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sungguhnya kata Allah, dalam 1 tahun itu di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Wa dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang haram ini. At-Taubah ayat 36. Wa qala fil hurum. Dan Allah juga berfirman dalam bulan haram yang berkaitan dengan bulan-bulan haram, wa may yuridillahu fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin melakukan perbuatan zalim pada bulan tersebut, akan kami rasakan untuk dia azab yang pedih. Al-Hajj ayat 25. Nomor 2,
an-nahyu 'anil mukhasamati wal malahi hatta tughdibu sahibak. Larangan dari bertengkaran dan perdebatan hingga membuat saudaramu marah. Wa qad dhahaba ila dzalika jama'atun minal salaf, dan inilah pendapat yang dipegang oleh sekelompok para ulama-ulama salaf. Wa ammal jidal billati hiya ahsan alladhi tatatallabu da'wah wa ta'limul jahil fala syai'a fihi. Adapun jidal yang berkaitan dengan perkara dakwah dan mengajarkan orang jahil, maka tidak termasuk dalam perkara ini. Allah berfirman, ud'u ila sabil rabbika, ajaklah orang-orang ke jalan Rabb kamu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik, wajadilhum, dan ya, bantah mereka, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Sebagian orang mengatakan bahwasanya wajadilhum billati hiya ahsan juga tidak boleh dilakukan pada haji. Mengapa? Karena Al-Quran menyebutkan wala jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan, yang berkaitan dengan dakwah dan debat mereka dengan cara yang baik. Sebagian mengatakan bahwasanya tidak boleh dilakukan dalam haji, karena dalam ayat disebutkan wala jidala fil hajj, tidak ada perdebatan dalam haji, baik apapun perdebatan jenisnya. Adapun mengenai perkata jidal, debat yang berkaitan dengan dakwah, debat adu argumentasi ataupun bertukar pikiran yang berkaitan dengan dakwah dengan cara yang baik, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Bal qad yakunu wajiban, bahkan kalau ada jidal yang berkaitan dengan dakwah bisa saja menjadi wajib hukumnya walaupun ketika melaksanakan haji. Walidzalika faminal jahli man hamala qaulahu ta'ala wala jidala fil hajj ala hadzal maqam. Oleh karena ini sebuah kejahilan bagi siapa yang mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala wala jidala fil hajj, tidak ada jidal, tidak boleh jidal dalam haji, dengan ala hadzal maqam yang dia kaitkan dengan jidal dalam berdakwah. Bukan itu, tidak termasuk. Wa inna ma huwa khisam, yang dilarangkan adalah khisam, pertengkaran, wasibab, dan cela mencela, wa tanazuat, dan tanazuat itu ya termasuk pertengkaran, pergaduhan. Wallahu alam. Demikianlah para ikhwatiddin kajian kita pada malam hari ini. Jadi ada 3 bab yang kita ambil pada malam hari ini. Pertama, larangan menunda haji bagi yang sanggup. Yang kedua, penetapan hurman, tidak mendapatkan banyak fadilah bagi mereka yang tidak haji setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, yaitu tidak boleh melakukan perbuatan fasik dan jidal ketika melaksanakan haji. Demikianlah para ikhwatiddin, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Insyaallah pada kajian akan datang bab larangan wanita bersafar melaksanakan haji jika tidak bersama mahramnya atau dengan suaminya, insyaallah. Bisakah seorang tersebut mengetahui takdirnya ke depan baik di dunia maupun di akhirat? Bisakah seseorang tersebut mengetahui takdirnya ke depan baik di dunia maupun di akhirat? Para ikhwatiddin, Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa al-qadaru sirrullah fala takshifu. Takdir itu rahasia Allah, tidak usah kalian singkap, nggak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Jadi nggak bisa kita mengetahui takdir. Kalau ada yang bisa mengetahui takdir, berarti dia tukang ramal. Iya, berarti dia tukang ramal. Dan Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan al-arrafan, man atakahinan arrafan, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, al-arrafan, arrafan itu tukang ramal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, man atakahinan al-arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lantas dia percayai, berarti dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad. Itu dia. Ada 2 tingkatan. Pertama sekedar datang tes gitu.
iseng-iseng gitu. Mana tahu, coba-cobalah. Kita nggak percaya kalinya, nggak percaya kali katanya, berarti dia percaya. Dia datang saja itu, walaupun dia nggak percaya, itu ada sekian persen kepercayaan. Kalau dia tidak percaya sama sekali, nggak akan mungkin dia datang. Dia mau ngetes. Kalau tes itu kan bisa benar, bisa tidak, ya kan? Kalau orang ngetes, misalnya, saya mau tes dulu dia ini, artinya kan ada kemungkinan benar, makanya saya tes. Tapi kalau saya tahu dia itu tidak benar sama sekali, misalnya orang ini, ya, orang ini saya tahu dia tidak bisa membaca sama sekali, yakin saya. Mungkinkah saya ngetes dia membaca? Misalnya ini bahasa Arab gundul, ya, bahasa Arab gundul, tak berambut, maksudnya tidak berharakat. Saya tahu orang ini nggak tahu sama sekali, yakin saya. Mungkinkah saya, nih, saya tes dulu antum, bisa baca nggak? Mungkin itu. Nah, tapi kalau saya masih ragu, coba saya tes dulu. Artinya ada kemungkinan dia itu bisa. Makanya saya mau meyakinkan diri. Kan itu artinya. Berarti para ikhwatiddin, makanya Rasulullah mengancam, yang datangi saja, ya, yang datangi saja itu akibatnya Allah tidak menerima sholatnya 40 hari, 40 malam. Namun tetap wajib sholat. Itu aja. Sholat tetap wajib, tapi nggak terima. Apa hukumnya permainan saham dalam ilmu ekonomi? Adakah unsur ribanya atau riba itu berapa persen? Gak tahu saya mengenai permainan saham. Saya taunya main bola, boleh. Main apa lagi? Main basket, boleh. Tapi main apalah, pokoknya permainan itu pada asalnya dibolehkan. Tapi kalau main saham ini gak tahu saya, main saham. Ustadz, ada ikhwan yang ingin menikah, tapi duitnya minjam di bank. Ya Allah, buat bank juga B-E-N. Buat bank B-E-N, bank. Bank itu B-A-N-K. Bukan bank begini. Iya. Tapi duitnya minjam di bank. Apa hukumnya ya Ustadz? Kenapa kok minjam di bank? Sedih kali antum, nikah pertama saja sudah pakai uang riba. Iya. Kenapa kok harus pakai minjam di bank? Apa sih akhwatnya memberikan syarat yang banyak? Kalau banyak antum nggak sanggup, cari akhwat yang lain. Kan tidak hanya satu kuntum di taman. Antum nggak bisa memetik bunga mawar yang indah, yang merah merekah. Cari yang bunga teh ayam, yang murah. Begitu. Kenapa kok harus memaksakan diri sampai minjam bank? Ya, jangan dipaksa-paksakan diri para ikhwatiddin, jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri. Jadi yang mau menerima antum apa adanya kan itu. Inilah saya apa adanya. Kalau adik menginginkan harta, abang nggak punya, tapi adik kalau menginginkan cinta, akan saya curahkan seluruhnya. Begitu modalnya, modal cinta. Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nikahkanlah saya. Rasulullah melihat, ya, dari kaki ke atas, ke kepalanya. Namun Rasulullah nggak berminat. Lantas seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, nikahkan saja dengan saya. Kata Rasulullah, coba kamu pulang, cari apa yang bisa dijadikan mahar. Cari-cari, coker-coker di rumah, tengok laci, tak ada. Balik deh, Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah. Udah, coba cari walaupun hanya sebentuk cincin besi. Cari. Cincin besi pun tak punya. Subhanallah, begitulah sahabat itu. Ya Rasulullah, cincin besi pun tak ada. Aduh, gimana? Rasulullah nggak gubris lagi. Udah, dia pun karena cincin besi pun nggak punya, akhirnya dia pun terduduk. Tak berapa kemudian, karena merasa tidak ada harapan, dia pun pergi. Begitu pergi dipanggil Rasulullah. Ketika dia katakan nggak punya, dia pun duduk. Dan tiba-tiba ngomong lagi, Rasulullah, tapi saya punya kain sarung ya Rasulullah. Kain sarung saya ini bisa saya bagi dua. Kain sarung ini bisa saya jadikan untuk mahar. Kata Rasulullah, kalau kamu jadikan kain sarungmu jadi mahar, kamu berikan kepada kamu pakai apa?
Kamu berikan kain sarung untuk istrimu, kamu pakai apa nanti? Akhirnya dia pun terduduk, kain sarung nggak bisa dijadikan mahar. Karena dia nggak pakai apa-apa nanti kalau pakai kain sarung. Begitulah menunjukkan sahabat ini termasuk orang yang fakir. Coba, kain sarung jadikan mahar. Begitulah kepinginnya menikah. Dia pun pergi karena sudah nggak ada harapan, harta satu-satunya kain sarung. Ya, harta satu-satunya kain sarung. Dia pergi, Rasulullah panggil, apakah kamu punya menghafal Al-Quran? Ada ya Rasulullah. Ajarkan Quran itu kepada istrimu itu sebagai mahar. Angkah tuka biha. Aku nikahkan kamu dengan ajaran tadi. Tapi hafalannya jangan antum kira Qulhuwallahu ahad, inna a'thaina, enggak, bukan itu. Ya, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Jadi kalau seandainya syaratnya terlalu berat, antum mundur, cari yang bisa menerima antum apa adanya. Itu aja. Tapi jangan sampai antum sampai putus asa. Ustaz, saya sudah 4 kali ditolak semua. Iya, masalah melamar anak orang tolak menolak itu kan biasa. Kalau nggak antum ditolak, antum yang menolak kan biasa lah itu. Itu kan namanya berjuang, begitu. Di dunia ini kan kita harus berjuang, harus disertai doa, begitu. Apakah haji badal? Nggak ngerti saya haji badal. Saya sendiri belum haji masalahnya. Haji badal itu haji yang dikerjai oleh orang lain. Namun bagaimana syarat-syaratnya? Allahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah hipnotis juga termasuk sihir sehingga pelakunya dihukum seperti dukun, peramal, dan melihat menonton atraksi tersebut tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Jazakallahu khair. Saya juga belum ngerti ini hipnotis ini. Ada yang mengatakan itu merupakan ada yang sihir, ada yang menyebutkan sebagai semua orang bisa melakukannya dan seterusnya. Allahu alam mengenai hipnotis. Bagaimana sebenarnya hipnotis saya nggak tahu bagaimana. Ya. Kalau dikatakan semua orang bisa, kalau dikatakan bukan sihir berarti semua orang bisa. Begitu. Ada yang menyebutkan itu hanya permainan otak kecil, tak otak besar, tak belakang, nggak ngerti lah saya. Itulah sebagian ada yang menyebutkan begitu. Ya. Namun mengenai hipnotis ini harus ditanyakan kepada orang yang lebih paham. Bagaimana sebenarnya hipnotis? Bagaimana cara mendapatkan ilmu hipnotis tersebut? Demikian. Apa hukum muamahan di masjid? Apa ini? Oh, walimahan ya, apa nih? Walimahan. Para ikhwatiddin, bertanyalah dengan cara menulis yang jelas. Ini nggak tahu saya apa hukum walimahan. Walimah bukan mualimah. Walimah, ya. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Walimah itu pesta. Walimah itu pestanya. Dan sampai sekarang belum ada orang yang pesta di masjid, makan-makan di masjid. Walimah itu intinya adalah makan, pestanya. Artinya antum mengundang orang, makan, pulang. Itu yang walimah. Jadi bukan antum mengundang orang, sediakan kotak infak, kemudian sama pulang, maka disunnahkan untuk masukkan amplop misalnya, itu jualan, bukan walimah. Ya. Ya, banyak di kalangan kaum muslimin itu dia buat pesta dengan harapan dia mendapatkan balik. Ini salah. Kalau kami orang Padang habis barale, habis pesta, bayuang, beruntuang, begitu. Untuang ale gitu. Karena kan ada nenek mamanya. Gimana beruntung pestanya? Kita bukan jualan nasi di situ. Kita mengundang kaum muslimin untuk makan. Bahkan ya para ikhwatiddin, suatu kebanggaan kalau walimahnya itu untung. Misalnya modal walimah 10 juta, dapat dari kumpulan dana-dana itu 20 juta, itu sebuah kebanggaan. Dan aib kalau seandainya tidak untung. Makanya terkadang sampai yang punya walimah sendiri sengaja nitipkan amplop sekian juta supaya nanti setelah dihitung untung. Wah, beruntung begitu.
misalnya niat melakukan walimah. Jadi walimah itu tidak harus, kalau kita nggak sanggup ya sederhana saja. Nggak bisa potong kambing ya potong ayam, nggak bisa potong ayam telur, begitu. Tidak harus seluruh kaum muslimin. Yang penting kita walimah mau 10 orang, 15 orang juga ya silakan. Ya, mengundang misalnya untuk umumkan fulan walimah minggu depan misalnya diundang kajian malam Selasa, tapi maksimal 15 orang, boleh. Maksimal 15 orang, tidak lebih dari 15 orang. Maka mendaftar dengan saya misalnya begitu 15. Boleh, karena segitu kemampuannya. Nah, jadi tidak dipaksa-paksakan. Ada juga di kalangan kaum muslimin itu kalau walimah dia nggak dapat kiriman, maka dia pun merajuk atau merasa nggak dibantu begitu. Inilah yang para ikhwafidin yang menyebabkan akhirnya kaum muslimin itu mengeluarkan harta sekian banyak, bahkan sampai ngutang-ngutang untuk melakukan walimah besar-besaran. Jadi hanya gengsi. Ini tidak dibenarkan para ikhwafidin. Ya, tidak dibenarkan. Walimah itu bukan untuk gengsi, tapi untuk pengumuman bahwasanya ada yang menikah hari ini, fulan dan fulan. Bagaimana? Mungkin pertanyaannya bagaimana kalau akad di masjid? Tapi ada pernah walimah di masjid. Saya dulu nikahnya walimahnya di masjid di Jogja. Makannya juga di masjid. Alhamdulillah kurang pula nasinya. Nah, demikian para ikhwafidin. Artinya akad dan walimah itu boleh di masjid, tapi bukan sunnah. Nah, itu dia, jangan salah ya. Akad dan walimah boleh di masjid, tapi bukan sunnah. Barang siapa yang meyakini akadnya itu lebih afdol di rumah ketimbang di rumah, maka jatuh pada bid'ah. Di masjid, iya. Barang siapa yang meyakini bahwasanya akad di masjid lebih afdal ketimbang di rumah, bisa jatuh pada bid'ah. Karena nggak ada anjuran walimahlah kamu di masjid, akadlah kamu di masjid. Kadang-kadang kaum muslimin sengaja akadnya itu dicari-cari ke masjid. Ya, yang punya masjid pun buat tarif untuk akad sekian ratus ribu. Begitu jadinya. Ya, ada sebagian masjid seperti ini dan dia dapat merehab masjid dari bisnis akad pernikahan. Demikian. Ini tidak ada dasarnya para ikhwatiddin, ya, tidak ada dasarnya. Dengan artian, sekali lagi saya ulang, walimah dan akad boleh dilaksanakan di masjid, namun bukan sunnah. Artinya dilakukan nggak apa-apa, tidak dilakukan juga nggak ada masalah. Dilakukan tidak menambah pahala, tidak menambah lebih absoh, begitu. Lebih sah nikah kalau di masjid, tidak ada. Apalagi para ikhwatiddin, akhwatnya pada umumnya kan masuk masjid itu nggak sholat tahiyat masjid itu rata-rata. Sudah menor-menor begitu suruh wudu. Nanti habiskan menor-menornya itu. Kan rata-rata masuk, udah duduk, nggak tahiyat masjid. Begitu. Jadi banyak bisa muncul kemungkaran-kemungkaran yang lain para ikhwatiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Demikian. Ustaz, apabila manusia meninggal, apa benar ruhnya sebelum 40 hari masih di rumah? Wah, ngeri lah. Masa gentayangan kan begitu. Kalau bahasa seramnya itu kan gentayangan. Kalau sudah roh itu ada di rumah kita tuh gentayangan artinya. Mutar begitu. Ya. Enggak ada gentayangan begitu para ikhwatiddin. Dalam sebuah hadis sebutkan, hadis yang cukup panjang, ruh seorang muslim, ya, apabila seorang muslim mau dicabut nyawanya, maka para malaikat datang dari langit membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga, dan mereka menunggu dengan jarak sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang dan mencabut nyawanya. Setelah nyawanya keluar, tidak dibiarkan sekejap pun kecuali mereka telah mengambilnya dan meletakkan di kain kafannya dan membawanya. Ketika mereka bawa naik,
Tidak ada satu penduduk surga pun, tidak ada satu penduduk langit pun kecuali bertanya, siapa ruh ini yang sangat wangi ini? Maka disebutkanlah namanya dengan nama yang terbaik. Oh, fulan bin fulan, dengan nama yang terbaik ya. Dengan nama yang terbaik. Kalau orang kafir tidak demikian. Datang, disiapkan, malaikat tetap menunggu dari sejauh mata memandang, disiapkan kain kafan dari neraka. Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya bagaikan besi yang berduri dicabut dari gulungan goni. Maka tercabik-cabilah semua ototnya. Tidaklah dibiarkan nyawanya sekejap pun kecuali sudah dimasukkan ke dalam kafan dari neraka tersebut dan diangkat ke atas ke langit. Tidaklah satu penduduk langit pun kecuali mengatakan, ruh siapa yang bau seperti ini? Ya, ruh siapa yang bau seperti ini? Kemudian ruhnya tersebut pun dicampakkan ke bumi, ya, dicampakkan kembali ke bumi dan dikembalikan ke jasadnya. Demikian. Tapi ruh orang yang beriman, yang mukmin, sampai ke langit, kemudian langit kedua, terus seterusnya, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Jadi tidak ada yang gentayangan. Tidak ada dalil 40 hari gentayangan. Apalagi sampai ada yang bicara-bicara begitu. Para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum, kalau sudah meninggal, siapapun yang paling kita cintai, siapapun dia, kalau orang yang paling kita cintai, kalau dia sudah meninggal, kemudian dia datang, itu cinta tidak ada lagi. Tidak ada lagi rasa cinta di situ. Meninggal istri kita, paling kita cintai, nggak ada yang lebih kita cintai kecuali istri kita. Meninggal, malamnya datang, bang saya pulang. Gimana? Cinta? Masih cinta? Aduh maaf dek. Demikian, nggak ada gentayangan begitu. Ini kan keyakinan orang Hindu. Apa hukumnya imunisasi pada saat sekarang? Para ikhwatiddin, imunisasi itu pengobatan, pencegahan, tindakan preventif dari para dokter. Nah, jadi tinggal bagaimana? Tinggal tanggung jawab pemerintah yang menyatakan halal apa haram. Zat imunisasi tersebut. Tanggung jawab pemerintah. Demikian. Kalau pemerintah mengatakan halal, LPPOM juga mengatakan halal, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi akan bisa membuat beginian begitu, ya itu hanya isu. Ya, kalau isu-isu begitu banyak. Ambillah isu-isu para ikhwatiddin yang resmi dari pemerintah. Artinya, kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan dengan berkaitan kepentingan umum, maka carilah informasi yang resmi dari pemerintah. Jangan ambil dari isu-isu. Ya, jangan ambil isu-isu. Nanti antum bingung sendiri. Ada seorang yang akan berhaji dengan haji yang reguler, yang mungkin akan menunggu 3 atau 5 tahun depan. Dari sisi keuangan sebenarnya dia sanggup untuk berhaji secepatnya dengan haji plus. Apakah yang dilakukan ini termasuk menunda haji? Iya betul. Betul ya. Allahu a'lam. Gak berani saya jawab. Kalau haji plus bisa. Yang namanya haji plus tetap nambah fulus. Ya, setiap yang plus itu nambah fulus kalau haji. Apakah yang dilakukan ini termasuk menunda haji? Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus ini. Setan kan terdiri dari 2 golongan, golongan jin dan manusia. Bisakah setan dari golongan manusia bertaubat? Berarti yang bertanya belum paham yang dikatakan setan manusia itu. Ikhwatiddin, setan itu adalah nama sifat. Ya, sifat. Siapa saja, apa saja yang menghalangi orang lain dari jalan Allah, maka dia itu setan. Baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh-musuh setan dari kalangan jin dan manusia. Demikian. Jadi kalau manusia yang menghalang-halangi orang lain menuju jalan Allah,
orang mau berbuat baik dia halang-halangi, maka dia itu setan. Jadi bukan setan-setan yang gentayangan, bukan itu maksudnya. Dia itu setan. Fir'aun setan, Abu Jahal setan. Kenapa? Dia menghalangi orang dari jalan Allah walaupun dia jenisnya manusia. Itu dia maksudnya. Jadi kalau dia manusia, Abu Jahal kalau seandainya belum meninggal, dia bisa nggak tobat, terima tobatnya? Bisa. Nah, begitu. Ya, diterima tobatnya. Jadi itu yang dimaksud dengan setan. Kalau iblis diterima nggak kalau dia tobat? Nah, saya tanya antum. Iblis kan belum meninggal ini. Iblis belum meninggal. Karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dia yang minta, Allah berikan janjinya tersebut. Udah, qala innaka minal mundari la yaumi yub'atsun. Sungguhnya engkau termasuk yang ditunda usianya sampai hari kiamat. Sebelum hari kiamat, tobat si iblis. Gimana? Terima enggak tobatnya? Hah? Apa? Iya, begitu. Antum jangan bingung. Iblis itu akan tobat. Iblis tidak akan tobat walaupun sekali-sekali dia sadar. Iya, sekali-sekali sadar dia. Contohnya ketika Abu Hurairah menjaga harta zakat. Begitu. Harta zakat. Kemudian sampai hari yang ketiga, Abu Hurairah akan ajukan kepada Rasulullah. Dia katakan, maukah engkau aku beritahukan satu ayat yang bisa mengusir setan? Itu ayat kursi. Sadar dia. Demikian juga ketika kita baca Quran, kemudian kita membaca sujud sajadah. Ketika kita sujud, setan akan nangis. Ya, wahai anak Adam, dia sujud kepada Allah, dia masuk surga. Aku disuruh sujud, namun aku nggak mau sujud. Akhirnya aku masuk neraka. Nangis si setan, kan sadar dia, tadi nggak tobat. Begitu. Jadi nangisnya setan itu bukan tobat. Ustadz, saatnya saya sholat di rumah sendiri, anak lewat di depan saya, bagaimana dengan sholat saya? Para ikhwatiddin, Rasulullah SAW, Syekh Albani rahimahullah mengkiaskan anak dengan kambing, di mana Rasulullah SAW pernah pada suatu hari sholat, lantas ada anak kambing mau lewat, kemudian beliau maju ke depan hingga badan beliau tersentuh dengan dinding depan, hingga kambing tersebut lewat dari belakang Rasulullah SAW. Itulah pengkiasan. Demikian juga kata Syekh Albani kalau anak kita tidak dibolehkan. Namun Allahu a'lam bishawab, saya kurang sependapat. Mengapa? Karena kambing dengan anak beda. Kalau kambing antum usir dia akan pergi, tapi kalau anak itu dia muter terus. Muter lagi, kan nggak mungkin antum maju mundur. Jadi Allahu a'lam bishawab, karena kan kias itu harus memang dari sisi sama-sama tak berakalnya iya. Tapi dari sisi anak itu kan memang lengket dengan, apalagi dengan ibunya ya. Dari sisi tabiat dan tingkah lakunya nggak bisa disamakan dengan kambing. Kambing lewat ya lewat. Nggak ada kambing lewat balik lagi kan nggak ada. Kalau lewat aja dia. Tapi kalau anak kita lewat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali begitu. Nah, demikian terutama kalau dia sholat dengan ibunya. Oleh karena itu Allahu a'lam bishawab, saya kurang setuju. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada ulama yang berkata sebagaimana yang saya katakan? Allahu a'lam, enggak tahu juga saya. Itu untuk saya lah, bukan untuk antum. Jadi kalau antum mau kiaskan dengan kambing tadi silakan. Mengikuti pendapatnya Syekh Albani rahimahullah taala. Dan itu lebih layak untuk antum ikuti. Apa kait membuat kelompok? Apa ini? Apa kait? Enggak ngerti saya. Apa kait? Ustadz, apa hukum ber-KB? Kalau boleh ber-KB Islami, sunnahnya juga gimana? Oh, antum minta hadisnya begitu. Hadis ber-KB. Para ikhwatiddin, KB itu ada 2. KB itu ada 2. Pertama, tanzimun nasl, yang kedua tahdidun nasl. Tanzimun nasl itu artinya mengatur kelahiran. Yang kedua, membatasi kelahiran. Adapun yang membatasi kelahiran, 2 anak cukup, 3 anak cukup, 5 anak cukup, nggak mau lagi setelah itu, maka ini sudah sepakat para ulama diharamkan.
Tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan karena itu artinya orang ini takut lapar. Ya. Pada umumnya orang yang membatasi anak itu takut lapar, kemudian takut nanti nggak punya pendidikan dan seterusnya. Berarti dia takut dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi kamu rezeki dan mereka. Kalian itu hanya berusaha, tapi kami memberi. Demikian. Ya, membatasi hukumnya haram. Adapun mengatur tanzimun nasl. Mengatur jika ada maslahatnya, misalnya ada kan ibu itu subur. Dia kok ada saja ini. Ada seorang ibu itu subur, karena memang Rasulullah menyuruh kita untuk menikahi wanita yang subur. Tazawwajul wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur. Itu bisa diketahui dari dari keluarganya. Nanti kalau nggak saya jelaskan itu muncul lagi pertanyaan, dari mana tahu ya Ustadz subur? Muncul lagi kertas-kertas yang lainnya nanti. Para khafidin, dia baru saja melahirkan, punya anak, kemudian nifas 40 hari, bulan kedua nikah lagi, hamil lagi, begitu, hamil lagi 9 bulan, berarti antara anak pertama dan anak kedua itu 12 bulan, gitu, lahir lagi, kemudian nifas lagi, baru seminggu hamil lagi, ya, kan bisa seperti itu para ikhwatiddin, nenek-nenek kita dulu, ya begitu. Sekarang aja sepertinya kesuburan orang itu nggak seperti dulu. Saya pun heran. Kesuburan orang sekarang nggak seperti dulu. Apa karena pengaruh makanan? Apa pengaruh ozon? Nggak tahu lah saya. Apa pengaruh zat kaca? Ya, pemanasan global? Nggak tahu lah saya. Yang jelas begitulah kondisi yang kita lihat sekarang. Maka diatur. Karena apa? Karena kan ada sunnahnya untuk menyusui 2 tahun. Wa hamluhu wa fisal wal walidatu yurdi'na auladahunna wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Dan para ibu-ibu yang ingin menyusui dengan sempurna, maka penyusuannya selama 2 tahun. Jadi kalau untuk ini dibolehkan para ikhwatiddin. Jadi dia ber-KB, ya, supaya dia bisa menyusui anaknya. Udah setelah itu hamil lagi, berarti kan ada usia antara yang satu dengan kedua sekitar 2 tahun 9 bulan kan begitu. Nah, itu pun kalau langsung dapat, kalau enggak ya bisa 3 tahun dan seterusnya. Nah, demikian, ya, untuk kesehatan ibu juga. Ini dibolehkan. Tapi jangan kelamaan. Kadang-kadang kaum wanita para ikhwatiddin setelah diberi kelonggaran untuk itu, ada bang, masa 2 tahun, 3 tahun lah bang. Akhirnya setahun lagi lah. Tambah setahun lagi, akhirnya 6 tahun enggak lahir-lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mencari KB yang tidak bermudarat kepada si ibu. Demikian. Ya, harus mencari KB yang tidak bermudarat. Kadang-kadang ada yang mudarat para ikhwatiddin, bisa menimbulkan kanker rahim. Ada seperti itu. Ada yang KB akhirnya terjadi hamil di luar rahim, bisa seperti itu. Nah, demikian. Makanya harus mencari yang benar-benar cocok. Apakah ada jenis KB pada zaman Rasulullah? Ada, yaitu azal. Anda tahu azal kan? Jangan tanya di dalam kertas. Anggap saya tahu. Nah, demikian para ikhwatiddin. Karena waktu tidak mengizinkan, saya kira cukup saja. Ya, ini enggak salah. Cukup saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.